Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, jadi dalam hal ini kita akan memakai perspektif dari Ki Ageng Suryamantara. Beliau adalah seorang filsuf, seorang sejarawan, juga agamawan dari Jawa. Kalau menurut Ki Ageng Suryamantara, penderitaan itu sebagai keniscayaan hidup, tapi sifatnya sementara, silih berganti dengan kesenangan. Hidup ini ya kadang senang, kadang susah. Wajarnya hidup ya seperti itu. Tidak mungkin kita hidup ini senang terus, dan tidak mungkin juga susah terus. Kenapa begitu? Kalau kita senang, katanya Ki Ageng Suryamantara, kita kan tidak berhenti di kesenangan ini. Biasanya keinginan kita terus bertambah. Kalau bahasanya Ki Ageng pakai istilah mulur. Kemarin kita cita-citanya A, sekarang A sudah tercapai. Kan kita tidak diam di situ, nambah lagi bercita-cita B. Akhirnya kita susah lagi karena keinginan kita yang baru ini. Nanti kalau keinginan B tadi terpenuhi, ya kita senang lagi. Tapi kalau keinginan B tidak terpenuhi, kita kembali susah. Tapi yang gak masalah, kalau B tidak terpenuhi, biasanya keinginan yang tadi mulur, terus mungkret. Mungkret artinya menyusut. Menyusut itu jadinya kira-kira begini. Nggak apa-apalah dapat A. Dapat aja udah cukup kok. Kita syukuri saja yang A tadi. Nah, itu namanya mungkret. Orang hidup itu selalu begini, antara mulur sama mungkret. Keinginan itu silih berganti. Kalau terpenuhi senang, kalau tidak terpenuhi jadi susah. Setelah susah, keinginannya berkurang. Setelah berkurang, akhirnya dia senang lagi. Tapi kemudian menginginkan yang lain lagi. Nambah lagi keinginan, ya susah lagi. Hidup ini silih berganti seperti itu. Kadang senang, kadang susah. Kadang mulur, kadang mungkret. Kadang mengembang, kadang menyusut, kadang naik, juga kadang turun. Ya, itulah hakikat hidup. Kalau kita mau menolak juga tidak bisa. Kadang senang, ya kadang susah. Jadi senang dan susah itu pasti ada. Yang tadinya kita anggap penderitaan karena keinginannya tidak terpenuhi, tapi begitu tidak terpenuhi, jadinya kita mungkret, menyusut keinginan kita. Akhirnya apa? Kita senang lagi. Misalnya kita pengen menikah di usia yang 28 tahun. Ketika usia 28 tahun, akhirnya kita bisa nikah. Ya, kita senang karena keinginan kita tercapai. Tapi setelah menikah di usia yang muda, kan kita ada keinginan tambahan lagi. Misalnya pengen cepat-cepat punya anak,
Tapi pernikahan jalan setahun 2 tahun, ternyata istri tidak hamil-hamil. Sudahlah, disyukuri dulu anugerah Allah dapat istri yang tadi, sebelum menginginkan yang lain. Setelah bersyukur kan bahagia. Setelah itu kan tetap nambah lagi keinginannya. Jadi penderitaan itu keniscayaan hidup. Tapi jangan khawatir, hidup yang tidak menderita terus. Ada senangnya, ada susahnya. Keinginan itu tidak terpenuhi semua, tapi bukan berarti juga terpenuhi semua. Jadi keinginan bisa terpenuhi, bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya susah, kalau terpenuhi ya senang. Kalau begitu susah, terus keinginannya berkurang. Setelah berkurang, senang lagi. Begitu terpenuhi, senang. Setelah terpenuhi keinginannya tambah, akhirnya susah lagi. Ya, itulah hidup. Kita sadari ini, maka kita tidak akan terpengaruh lagi oleh senang dan susah. Karena ternyata apakah senang, apakah susah, itu sudah keniscayaan hidup. Jadi kalau teman-teman sedang mengalami apapun, ingat teori tadi, teori dari Ki Ageng Surya Mentara ini. Jadinya simple. Memang begitu adanya hidup, kadang senang, kadang susah. Kadang keinginan kita tercapai, kadang tidak terpenuhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.